Jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi dengan penuh semangat saya mau sapa Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Shalom Jemaat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tidak terasa telah 1 tahun kita ada sama-sama melalui ibadah online dari GKRI Philadelphia Bekasi. Sungguh kami sangat bersuka cita walaupun di tengah situasi pandemi yang sedang terjadi kita masih bisa sama-sama untuk memuji Dia. Ada amin? Bapak Ibu Jemaat, kita akan sama-sama memasuki tahta kudusnya pada hari ini. Mari kita sama-sama pejamkan mata kita dan kita angkat syukur kita. Kaulah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Allah yang berdaulat, Allah yang tidak sekedar melihat kami, tapi benar-benar campur tangan dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Bapa. Kami berterima kasih untuk keluarga kami, untuk kesehatan, untuk gereja ini, untuk Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk memuliakan Engkau. Jadilah fokus dalam hidup kami Tuhan. Jadilah pusat dalam kehidupan kami Bapa. Sebab Engkau Allah yang berdaulat. Engkau Raja di atas segalanya. Kau lebih besar Tuhan. Kau lebih besar dari setiap apapun yang kami hadapi. Kau lebih besar dari dunia ini. Kau lebih besar dari setiap kekuatan apapun. Dan kami memilih untuk mempercayai Engkau Yesus. Kami masih memilih untuk percaya Bapa. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami rindu untuk menaikkan syukur kami. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja. Ini hati kami Tuhan. Biar kiranya Engkau yang disenangkan dan Engkau yang dipermuliakan di atas pujian kami Bapa.
Benar Tuhan, hanya Engkau Tuhan Allah yang layak kami sembah. Seluruh bumi Tuhan, seluruh bumi sujud menyembah Engkau. Sebab Engkau Yesus yang telah bangkit dari maut. Sebab Engkau Allah yang telah mengalahkan maut Bapa. Betapa berkuasanya Engkau Tuhan, betapa berkuasanya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan atas keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Terlebih dari itu semua kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu hari lepas hari. Kami tahu mata-Mu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah mempermalukan anak-anak-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Hari ini Bapa, ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang berkuasa. Kami percaya Tuhan, biar pujian penyembahan yang kami naikkan ini tidak hanya menjadi sekedar kata-kata kami, tapi ini merupakan Tuhan firman-Mu yang kami klaim atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, bertatalah dan hadirlah dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada sukacita, amin. Di dalam rumah Tuhan, dimanapun itu saat kita memuji Tuhan ada sukacita, amin. Sebab hanya Dialah Raja di atas segala raja, Raja segala raja.
Bapak Ibu jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan sama-sama menyembah Dia lebih dalam lagi. Saya berikan waktu bagi Bapak Ibu, saudara-saudari untuk mengambil waktu, kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Sesungguhnya Tuhan, yang termulia, yang terindah, dan yang terbaik dari segala yang ada hanyalah Engkau. Biar hari ini Tuhan, kami melihat Engkau lagi yang ada. Kami melihat Tuhan keajaiban-Mu lagi. Biar hari ini Tuhan, izinkan kami untuk memandang Engkau lebih dekat lagi Bapa. Kami rindu untuk memiliki pengalaman bersama dengan Engkau. Bukan hanya yang dikatakan oleh orang lain, bukan apa yang dirasakan oleh orang lain, tapi kami rindu Tuhan untuk merasakan Engkau sendiri berdasarkan pengalaman pribadi kami. Hadirlah Tuhan, Kau yang menjamah setiap kami Bapa. Jesus, we welcome you. We welcome you. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance to see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our life will raise. You are awesome in this place, mighty God. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance to see the fullness of your grace. I can only bow down and say,
Kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur, karena kami tahu kalau kami ada sampai hari ini, oleh karena pemeliharaan kasih dan berkat-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan tolong sucikan kuduskan kami, sebelum kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu, supaya kebenaran firman itu menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Mazmur pasal 97 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kelaman ada sekeliling Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung lulus seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan, sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya dan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang-orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Sampai sedemikian firman Tuhan untuk kita. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang tersirat atau timbul dalam pikiran kita ketika kita berbicara tentang Raja? Raja biasanya berbicara tentang kerajaan. Raja adalah penguasa, pemimpin, orang yang terhormat, orang yang kaya, orang yang punya ajudan atau pengikut dan masyarakat atau rakyat. Itu artinya bahwa seorang raja memiliki kuasa, wibawa, otoritas dan kehendak. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan yang kita percayai, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus adalah Raja. Dia memiliki semua kriteria sebagaimana seorang raja. Tuhan Yesus adalah Raja yang berkuasa dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan pernah berakhir di dunia dan di surga. Mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai Raja? Bagian firman Tuhan dari Mazmur 97 ini akan kita lihat bahwa alasan Tuhan menjadi Raja oleh karena ayat yang pertama, ayat yang kedua dan 9 mengatakan Tuhan adalah penguasa dan hakim yang adil. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta Allah. Artinya sebagai pencipta dan pemilik hidup yang maha kuasa, tidak ada satupun kuasa yang dapat melampaui Tuhan. Dia bergerak dan bertindak menurut keadilan dan hukumnya. Tidak ada celah atau noda dalam setiap keputusan. Keputusan Tuhan adalah keputusan yang benar, adil, yang memberi sukacita dan damai sejahtera. Sebagai seorang hakim, kehadiran Tuhan di dunia adalah untuk
memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Kalau kita baca Lukas pasal yang keempat ayat 18 sampai ayat 19, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Karena itu dalam hidupnya Tuhan Yesus selalu berkeliling untuk menyampaikan kabar baik, yaitu Injil yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, dan yang melepaskan orang dari berbagai kutuk, dosa, roh jahat atau iblis dan penderitaan, agar supaya manusia hidup di dalam kebenaran dan kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Matius pasal 4, 23, 24 katakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara segala bangsa. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Pada waktu itu di dalam rumah ibadah itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, apakah urusanmu dengan kami, hai Yesus Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah dan daripadanya. Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Markus 1 ayat 23 sampai 26. Menunjukkan bahwa sebagai penguasa dan sebagai hakim yang adil, keputusan dan pengadilan yang Allah berikan itu adalah keputusan yang benar dan adil, sehingga mengakibatkan kasih dan setia bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan tumbuh dari bumi, keadilan akan menjenguk dari langit. Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri ini akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Artinya ketika keadilan dan hukum menjadi tumpuan tahta Tuhan, maka semua yang baik akan dinikmati di seluruh kehidupan kita. Baik dalam rumah tangga, lingkungan, dalam pekerjaan, gereja, bangsa, dan negara. Karena sebagai Allah yang berkuasa, sebagai hakim yang adil, dia mampu untuk melihat setiap keputusan menurut kehendaknya sendiri. Dan ketika kita boleh taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kebahagiaan dan sukacita sorga akan menjadi bagian hidup kita. Karena dia telah melepaskan dan membebaskan kita dari setiap ganjaran jahat si iblis. Dan kita hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang kedua, Tuhan adalah Raja oleh karena dia berdaulat atas setiap keputusannya. Di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setiap pemimpin atau kerajaan memiliki tata tertib, undang-undang yang berlaku demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur dalam berbagai aspek kehidupan. Peraturan atau undang-undang itu dibuat dengan tujuan untuk mendidik dan menjaga
agar tidak ada penyelewengan atau kesalahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan bersama sebagai suatu warga di tengah-tengah kehidupan. Dan kalau kita baca firman Tuhan, maka Tuhan Allah dalam memimpin umatnya pun memiliki ketetapan-ketetapan yang harus dijalankan untuk dapat menyatakan kemuliaan Tuhan, hidup dalam damai, sejahtera, dan sukacita. Dan itulah firman Tuhan yang selalu ada dalam mulut dan hati kita sebagai orang-orang percaya. Roma pasal 10 ayat 8 katakan, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah pedoman hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan setiap hari, dalam kehidupan kita. Kalau kita baca firman Tuhan ini, kita lihat di dalam Mazmur 97 ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Maka kedaulatan Tuhan yang ada dalam dirinya, dia dapat melakukan apa saja dan semua yang terjadi akan tunduk kepada kuasa dan otoritasnya. Dikatakan api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan-lawan sekelilingnya. Kilat menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala. Menunjukkan bahwa kedaulatan Tuhan, dia dapat melakukan apa saja untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah dan Tuhan yang berkuasa. Firman Tuhan katakan, orang yang berharap kepada patung ukiran akan dipermalukan. Karena mereka tidak mempunyai kuasa untuk dapat bertindak atau memimpin dan menolong, bahkan menyelamatkan hidupnya, hidup masyarakatnya. Di dalam Mazmur 115 ayat 4 sampai 8 kita temukan di situ, berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Menunjukkan bahwa tidak ada kuasa yang lain yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Karena dia yang berdaulat penuh atas kehidupan manusia, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Jadi untuk melihat kedaulatan Tuhan atas hidup kita, maka kita harus melakukan dan menerapkan firman Tuhan. Mazmur 115 ayat 9 sampai 8 dikatakan, 18 katakan, hai Israel, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka. Hai kaum Israel, percayalah kepada Tuhan, karena dia yang akan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu, kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya pada anak manusia.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi firman Tuhan mau mengingatkan bahwa untuk melihat kedaulatan Tuhan atas hidup kita, perbuatan Allah yang besar atas hidup kita, maka kita harus percaya kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan yang akan menuntun dan memelihara, memberkati kehidupan kita. Kita baru saja merayakan Paskah, tanda kemenangan. Raja yang kekal telah dinobatkan untuk memerintah di bumi dan di sorga, karena segala kuasa tunduk padanya. Dikatakan segala kuasa tunduk pada tumpuan tahtanya. Semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Filipi pasal 2 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Dan 1 Korintus 15 ayat 54-58 dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Maut telah dikalahkan oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus. Dan syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Karena itu, jadikan firman Tuhan dan kuasa firman yang Allah berikan kepada kita untuk kita pakai dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari, dalam melakukan setiap tugas dan panggilan kita sebagai orang-orang percaya, sehingga kemenangan dan berkat kerajaan itu, berkat kerajaan itu mengalir dalam hidup kita. Karena itu jangan pernah menyerah kepada kuasa dan godaan iblis yang hanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi percayalah kepada Allah yang hidup, yang memberi kelimpahan dalam segala hal bagi kita semua. Yohanes pasal 10 ayat 10. Kedaulatan Tuhan membawa saya, Bapak, Ibu, dan saudara, untuk menikmati kemenangan dan berkat dari kerajaan itu sendiri. Yang ketiga, alasan mengapa Tuhan Yesus menjadi raja atas hidup kita, oleh karena Dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Tanggung jawab seorang pemimpin atau raja bukanlah hal yang mudah. Dia harus berjuang untuk tidak menyenangkan dirinya sendiri, tidak hidup berfoya-foya, tidak egois, tetapi dia harus menanggalkan semua kepentingan pribadinya untuk membela dan menjaga rakyatnya, agar mereka dapat hidup dalam sukacita, damai sejahtera, aman, dan dapat menikmati semua kebutuhan hidup dengan baik. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, rasa dan tanggung jawab itu telah dibuktikan oleh Raja segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Dia tidak mempertahankan apa yang ada di dalam dirinya sebagai raja, tetapi telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11, di situ dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan Yesus sebagai Raja, Dia telah mengosongkan dirinya. Dia tidak memperhitungkan kehidupannya sendiri, tapi Dia mau melepaskannya untuk membawa kesejahteraan, damai sejahtera, dan sukacita bagi setiap umat yang dipimpinnya. Karena itu kita bersyukur bahwa kita mempunyai Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kalau kita baca bagian firman Tuhan dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12, dikatakan bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Dia bertanggung jawab atas apa yang menjadi seluruh kebutuhan hidup kita. Karena itu tetap berpegang kepada kebenaran firman. Dan jadikan Tuhan menjadi Raja atas hidupmu. Sehingga Dia akan memimpin dan menuntun perjalanan kehidupan kita. Sampai pada akhirnya kita melihat dan menemukan berkat-berkat Raja itu mengalir di dalam kehidupan kita untuk kita nikmati bagi kemuliaan Tuhan. Terang sudah terbit bagi orang-orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Biarlah segala kemuliaan hanya kepada Raja di dalam Yesus Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, biarlah dari dalam hidup kita keluar pujian dan penghormatan kepada Raja segala raja yang berkuasa dan yang telah memberi perlindungan, memberi pertolongan, memberi kemenangan, dan memberikan jawaban-jawaban dan pembelaan yang nyata untuk keselamatan dan kenyamanan kehidupan kita bersama di tengah-tengah dunia ini. Sebagai hakim yang adil, yang berdaulat atas hidup kita, Dia bertanggung jawab penuh atas kelangsungan hidup saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Karena itu marilah kita terus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan hari lepas ke hari. Tuhan berkati. Amin. Kita bersyafaat. Bapa Surgawi, kami berterima kasih oleh karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami dalam persekutuan, pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Kebenaran firman-Mu biarlah menjadi pedoman bagi kehidupan kami untuk melangkah dan tetap mempercayakan kehidupan kami kepada Engkau sebagai Raja yang akan terus menuntun dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa supaya Tuhan Engkau berkati setiap jemaat Tuhan memasuki minggu yang baru dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, Engkau beri hikmat, kesehatan, kekuatan, perlindungan darah-Mu yang ajaib atas setiap mereka, sehingga kemanapun mereka pergi, dipelihara, dijauhkan dari berbagai kecelakaan maut, dan semua yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Berkati suami, istri, anak-anak, keluarga kami, orang tua kami, supaya mereka pun tetap terpelihara sehat dan menikmati janji Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, mereka yang sakit doa kami supaya Tuhan sembuhkan, mereka yang susah Tuhan hiburkan dan kuatkan, bahkan Tuhan beri jalan keluar kepada setiap mereka yang mengalami berbagai-bagai persoalan kehidupan, dan bawa iman mereka semakin berpaut kepada Engkau sebagai Allah dan Tuhan atas hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan akan semua kegiatan pelayanan sepanjang minggu. Tuhan juga berkati semua berlangsung dalam tuntunan kasih dan berkat Tuhan saja. Kami menyerahkan akan seluruh tugas tanggung jawab yang kami lakukan. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau sendiri lagi yang menolong, sehingga apapun yang kami lakukan dalam pelayanan kami, semuanya mendatangkan pujian dan hormat bagi nama-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan akan
semua pemerintahan negara bangsa ini. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua jajaran sampai tingkat RT, RW di lingkungan kami, kelurahan, kecamatan, wali kota Bekasi. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati mereka supaya kasih dan berkat Tuhan saja terus menjadi bagian hidup, memimpin negara dan bangsa ini, kota tempat di mana kami tinggal dengan baik. Dan kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan mengalir memenuhi seluruh kehidupan kami, karena kami jadikan Engkau sebagai Raja atas negara dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemulihan situasi keadaan di daerah-daerah bencana, mereka yang sedang mengalami berbagai situasi keadaan yang tidak memungkinkan. Tuhan sendiri lagi yang menghibur dan menguatkan semua persoalan negara bangsa ini. Masalah ekonomi, politik, keamanan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati TNI, Polri, bahkan para dokter medis yang bekerja untuk memulihkan setiap situasi dan keadaan di tengah-tengah COVID ini. Kami pun percaya Tuhan Engkau sudah menyelesaikan semuanya dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Ini doa kami bagi bangsa dan negara, dan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, kami pun percaya kami tetap ada dalam keberkatan Tuhan, dan kami akan pulang ke dalam kehidupan kami. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih kekal dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan, persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.